Halo Adhikara Antari Faperta 57. Selamat datang di Greeners Podcast Ormawa Menyapa bersama DPM Faperta. Kenalin, aku Ahmad Fadlan dari Faperta 56 yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, di sini kita bakal mengulik lebih dalam lagi tentang DPM Faperta ini. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Stay tune terus pokoknya. Nah, di sini gue nggak bakal sendirian nih. Di sini sudah datang pembicara kece kita dari DPM Faperta, Saudara Daus. Halo Daus. Halo. Gimana? Pak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar gue baik. Oke. Boleh dari Daus untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Adlan. Kenalin, nama gue Muhammad Firdaus, bisa dipanggil Daus aja. Sini gue berperan sebagai DPM Faperta, di mana tepatnya gue berada di Komisi Penganggaran. Nah, untuk Komisi Penganggaran di sini gue berperan penting dalam mengatur keuangan Ormawa Faperta sendiri, di mana gue juga melaksanakan forum keuangan di Faperta ini. Nah, selain itu gue juga sebagai PJS, di mana di sini gue menggantikan Kak Yovani selaku Ketua DPM Faperta yang berhalangan karena melaksanakan KKN tematik ini. Oke, berarti Daus ini sekaligus menjadi PJS sementara menggantikan Kak Yovani sebagai Ketua DPM Faperta ini ya? Iya. Oke, lanjut kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang DPM Faperta nih. Nah, pengen lebih tahu lebih dalam nih awalnya dulu, gimana sih DPM Faperta itu, apa fungsinya, tugasnya ngapain aja gitu, boleh dijelaskan? Oke, secara gampangnya gini, untuk DPM Faperta itu bisa kalian kenal sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di sini di mana setiap himpunan di Faperta itu, baik itu HMIT, Himagron, Himaskap maupun Himasita, di sini dikumpulkan menjadi satu, di mana menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, untuk DPM di sini terdiri dari 3 fungsi, yaitu adanya fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penganggaran. Nah, untuk DPM juga di sini sebagai lembaga legislasi yang berada di DPM Ormawa Faperta ini. Oke, berarti keren banget nih DPM Faperta sebagai lembaga legislatifnya yang ada di Faperta ini gitu ya. Oke, kalau boleh tahu lebih lanjut lagi nih, gimana struktur yang ada di dalam Faperta, ada apa aja gitu? Oke, untuk struktur di DPM Faperta itu biasanya ada BPH yang paling penting, yang dimana BPH di sini berperan besar dalam mengatur jalannya Ormawa DPM Faperta ini. Nah, kemudian untuk DPM juga dilengkapi dengan adanya 3 komisi, yaitu komisi pengawasan, komisi legislasi, dan juga adanya komisi penganggaran. Nah, untuk komisi pengawasan sendiri di sini, di mana mereka itu berfungsi sebagai mengawasi kinerja BEM Faperta selama 1 periode penuh ini. Nah, kemudian adanya juga komisi legislasi, di mana mereka juga membuat suatu produk hukum berdasarkan sesuai aturan GBHK. Nah, kemudian yang terakhir adalah komisi penganggaran, di mana di sini mengatur keuangan Ormawa Faperta berdasarkan hasil AKMW. Nah, selain dari ketiga komisi itu juga bahkan ada yang dikenal sebagai badan internal maupun badan eksternal, serta ada juga media dan branding. Nah, untuk media dan branding ini sangat berperan besar dalam mengenalkan Ormawa DPM Faperta ke masyarakat Faperta. Oke, keren banget nih. Tadi ada disebutin beberapa peraturan-peraturan GBHK, AKMW, SPPK ya tuh ya. Kalau boleh tahu singkatan-singkatannya apa aja tuh? Oke, itu merupakan ketiga produk dari DPM ya. Oke, untuk SPPK sendiri itu biasanya kalian kenal sebagai standar penilaian program kerja, yang dimana SPPK sendiri itu yang akan menjadi poin penting dalam pengawasan kinerja BEM. Nah, kemudian ada GBHK, yaitu bisa kalian sebut sebagai garis besar haluan kerja. Nah, di sini GBHK itu sebagai haluan kerja Ormawa Faperta, di mana mereka melaksanakan tugas dan fungsinya di Faperta ini. Nah, kemudian ada AKMW atau yang kalian kenal sebagai anggaran keuangan mahasiswa. Nah, untuk AKMW di sini juga sebagai mengatur keuangan Ormawa Faperta berdasarkan hasil lokakarya. Oke, keren banget nih. Berarti banyak banget membuat peraturan-peraturan untuk mengatur keberlangsungan jalannya Ormawa Faperta ini gitu ya. Iya. Nah, pengen tahu lebih lanjut lagi nih tentang
mega proker apa nih yang ada di DPM Faperta? Wah, ditanya mega proker. Oke. Untuk mega proker sendiri banyak banget Iya, malah. banyak sidangnya ya? Iya. Untuk sidangnya sendiri, untuk pertama pasti ada sidang untuk di DPM Faperta ya teman-teman ya. Nah, untuk DPM Faperta sendiri biasanya ada sidang istimewa, kemudian ada sidang tengah tahun maupun sidang akhir tahun sebagai debisioner. Nah, kemudian di sini juga untuk prokernya yaitu mengenai musyawarah kerja dan musyawarah besar Ormawa Faperta. Nah, di mana musyawarah besar Faperta ini yang akan menjadi cikal bakal penting dalam mega proker terbesar dalam DPM Faperta, yaitu adalah Pemira. Nah, untuk Pemira di sini adalah yang seperti yang kalian kenal setiap tahunnya sebagai pemilihan raya Fakultas Pertanian IPB. Nah, untuk Fakultas Pertanian IPB di sini akan memilih seorang paslon, yaitu calon ketua BEM maupun calon wakil ketua BEM yang baru untuk periode selanjutnya. Nah, untuk Pemira di sini terdapat 3 komponen penting yang sangat penting banget ya teman-teman ya dalam Ormawa Faperta, yaitu adalah KPRW, kemudian ada P3W dan kemudian ada PPRW. Nah, untuk KPRW di sini yaitu merancang jalannya hasil Pemira. Nah, kemudian untuk PPRW di sini yaitu membantu pelaksanaan Pemira. Nah, kemudian yang terakhir adalah P3W, di mana di sini mereka mengawasi hasil dari pemilihan raya Fakultas Pertanian IPB. Nah, jadi untuk ketiga komponen penting ini sangat diperlukan dan bahkan Faperta 57 sebagian juga ada yang berperan penting di sini. Iya, berarti dari Faperta 57 sudah menjadi bagian PPRW juga ya untuk membantu pelaksanaan Pemira itu ya. Iya, benar sekali. Oke, pokoknya buat teman-teman stay tune terus, ikuti terus perkembangan Pemira karena bakal ada pemilihan calon ketua BEM yang baru nih. Iya, benar. Nah, mungkin terakhir pertanyaan dari gua, apa nih manfaat yang Daus rasakan nih selama mengikuti Ormawa yaitu di DPM Faperta ini? Ditanya manfaat. Nah, untuk manfaat itu secara gue pribadi sendiri, untuk manfaatnya adalah gue di sini merasakan sesuatu hal yang berbeda banget dengan sebelum-sebelumnya yang sudah pernah gue ikutin ya, terutama di DPM Faperta sendiri. Di situ sangat mempengaruhi perkembangan gue. Nah, di sini dimana gue diharuskan untuk bisa menentukan keputusan, baik itu keputusan yang berdasarkan resiko maupun yang akan terjadi di masa depan. Nah, untuk kemudian juga bahkan gua di sini dituntut untuk berpikir lebih matang lagi terkait keputusan yang gua buat. Nah, kemudian selain dengan adanya memutuskan, nah kemudian gua juga mendapatkan banyak hal baru juga sih di DPM Faperta ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya gue juga mendapatkan banyak benefit di sini sebenarnya dari mengikuti DPM ini, banyak banget, gue malah jadi lebih terbentuk di kepribadian gue sendiri gitu. Bahkan gue juga secara tidak sadar gue bisa seperti manajemen waktu gue gitu di DPM. Bahkan seperti yang tadi diketahui, gue juga berperan dalam komisi penganggaran kan. Nah, dimana gue juga bisa di situ manajemen keuangan Ormawa. Nanti gue juga bisa manajemen keuangan gue sendiri seperti itu. Mungkin itu aja sih dari hidup gue terkait kepribadian gue maupun yang lain-lain. Oke, banyak banget nih manfaat-manfaat yang didapatkan karena mengikuti Ormawa di Faperta ini. Salah satu contohnya dari Daus yang mengikuti di DPM Faperta ini gitu ya. Oke, terakhir boleh kasih closing statement buat teman-teman Adhikara Antari dari Daus, boleh silakan. Oke, untuk Adhikara Antari, untuk masa pengenalan fakultasnya tetap semangat ya semuanya ya. Walaupun kita masih online, kita juga masih jauh-jauhan, tetap dijaga semangatnya, sportivitasnya. Bahkan kalian perlu sebuah apresiasi besar terhadap masa kampus kalian ini. Dan kalian juga diharuskan tetap semangat ya dalam mengikuti Saung Tani ini ya teman-teman ya. Mungkin itu aja. Oke, gitu closing statementnya dari Daus. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman Adhikara Antari. Tetap jaga kesehatan, jaga protokolnya di rumah masing-masing gitu. Oke, terakhir aku mau ucapin terima kasih nih buat
Daus karena atas kehadirannya yang sudah membersamai kita untuk memberikan sedikit informasi tentang DPM Faperta ini di podcast Ormawa Menyapa ini. Dan juga aku ucapin buat teman-teman adik Karantari, terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga yang sudah mendengarkan. Semangat terus buat teman-teman adik Karantari. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.